Santapan Harian Rabu 17 Mei 2023. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Amsal pasalnya yang ke-25, ayatnya yang ke-15 hingga ayatnya yang ke-28. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Sinarilah kami dengan wajah-Mu ya Tuhan, dan ajarkanlah ketetapan-ketetapan di dalam firman-Mu kepada kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amsal 25 ayat 15-28. Dengan kesabaran seorang penguasa dapat diyakinkan, dan lidah lembut mematahkan tulang. Kalau engkau mendapat madu, makanlah secukupnya. Jangan sampai engkau terlalu kenyang dengan itu, lalu memuntahkannya. Janganlah kerap kali datang ke rumah sesamamu, supaya jangan ia bosan lalu membencimu. Orang yang bersaksi dusta terhadap sesamanya adalah seperti gada atau pedang atau panah yang tajam. Kepercayaan kepada pengkhianat di masa kesesakan adalah seperti gigi yang rapuh dan kaki yang goyah. Orang yang menyanyikan nyanyian untuk hati yang sedih adalah seperti orang yang menanggalkan baju di musim dingin, dan seperti cuka pada luka. Jikalau seterumu lapar, berilah dia makan roti, dan jikalau ia dahaga, berilah dia minum air. Karena engkau akan menimbun bara api di atas kepalanya, dan Tuhan akan membalas itu kepadamu. Angin utara membawa hujan, bicara secara rahasia muka marah. Lebih baik tinggal pada sudut sotoh rumah daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Seperti air sejuk bagi jiwa yang dahaga, demikianlah kabar baik dari negeri yang jauh. Seperti mata air yang keruh dan sumber yang kotor, demikianlah orang benar yang khawatir di hadapan orang fasik. Tidaklah baik makan banyak madu, sebab itu biarlah jarang kata-kata pujianmu. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Sahabat Santapan Harian, Kitab Amsal berbicara tentang moralitas hidup sehari-hari. Salah satu di antaranya adalah larangan terhadap segala sesuatu yang berlebihan. Pengamsal melarang kita untuk terus-menerus datang ke rumah orang lain. Tujuannya adalah agar mereka tidak menjadi bosan terhadap kita, lalu membenci kita. Nasihat ini dapat dikatakan masuk akal. Kita diajak untuk tidak terlalu sering mengganggu orang lain karena tiap orang punya pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing. Terlalu sering bertemu tanpa tujuan yang jelas hanya akan melahirkan dosa baru. Ketika kita terlalu banyak mengobrol, kita hanya akan membicarakan apa yang tidak perlu dibicarakan, yaitu dusta dan gosip yang dapat memicu pertengkaran. Selain itu, kita pun akan membuang-buang waktu tatkala terlalu sering bertandang, sementara waktu yang Tuhan berikan kepada kita semestinya diisi dengan hal-hal yang bermanfaat bagi hikmat. Untuk bisa menahan diri dari apapun yang berlebihan, kita harus bisa mengendalikan diri. Orang yang tidak dapat mengendalikan diri bisa diibaratkan seperti kota yang roboh temboknya. Artinya, tidak ada lagi yang melindunginya dari kesalahan dan kejatuhan.
Ada begitu banyak bahaya yang akan mengancam ketika pengendalian diri tidak ada dalam diri kita. Pengendalian diri adalah benteng pertahanan kita dalam menghadapi berbagai masalah. Hal itu yang memampukan kita untuk tidak melakukan sesuatu secara berlebihan. Dalam berelasi, ada kalanya kita harus dekat, dan ada kalanya kita perlu membuat batasan. Semua itu bertujuan untuk membuat relasi yang ada tetap hangat dan penuh berkat. Kita bersyukur atas firman Tuhan hari ini. Mari kita terus berkomitmen untuk menjaga kasih persaudaraan dengan tidak melewati batas yang sewajarnya. Mari kita isi hari-hari kita dengan hal-hal yang bermanfaat, yang tidak hanya membangun hidup kita, tetapi juga hidup orang lain. Mari kita terus hidup dalam pimpinan Roh Kudus agar kita terus dimampukan untuk mengendalikan diri secara bijak. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengundang-Mu untuk mengubah hubungan kami dengan sesama melalui kasih-Mu yang memulihkan kami. Di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, Sang sumber pertolongan dan kekuatan, kami memohon. Amin.